Penting nggak sih impian itu? Penting Bapak Ibu, sangat penting ya. Di email saya itu sudah saya buat sekian tahun yang lalu. Email saya itu hendrarenon@gmail.com. Renon itu adalah kawasan elit di Denpasar, ya kalau di Jakarta seperti di Menteng. Dan saya dari dulu selalu ingin punya rumah di Renon. Makanya dari awal sudah saya tulis alamat email saya hendrarenon@gmail.com. Alhamdulillah melalui Bayu Group saya beli rumah itu ya beberapa tahun bulan Juni tahun kemarin ya, 4,5 miliar. Benar-benar ini kekuatan impian. Jadi pastikan Anda benar-benar punya impian. Dan saya akan menunjukkan buku impian saya. Anda memiliki buku impian harus benar-benar rapi, Bapak Ibu. Harus benar-benar rapi dan genggam erat impian Anda setiap hari seolah-olah impian Anda baru terus. Pastikan itu. Saya akan tunjukkan ke Anda bagaimana buku impian saya. Boleh ya? Suara saya masih kedengaran? Ini kondisi saya sekarang ini Bapak Ibu. Di depan rumah, di depan garasi saya, dengan mobil yang saya beli melalui ya, rezekinya melalui Bayu Group. Tepuk tangan lagi ya. Di sini saya tulis, saya adalah seorang pria. Saya adalah seorang ayah. Saya adalah seorang suami. Saya punya tanggung jawab penuh terhadap kebahagiaan keluarga saya. Ini buku impian saya, Bapak Ibu. Ini kami berkumpul, istri dan anak-anak saya. Ini di kolam renang di belakang rumah saya. Ini namanya Henry, Bapak Ibu, anak saya yang pertama. Henry ini sekarang kelas 4 SD. Ketika saya menjalankan bisnis ini waktu itu Henry kelas 2 SD. Ya, jadi 2 tahun yang lalu. 2 tahun itu juga Bapak Ibu, uang SPP-nya belum saya bayar. Bahkan uang pangkalnya juga masih kurang. Saat itu saya benar-benar dalam keadaan terpuruk. Saya bangkrut, utang saya banyak. Dan kami punya anak banyak, tapi kami kos. Anda mungkin tidak bisa bayangkan hidup seperti itu. Lalu ada putri saya yang saat itu kelas 1. Sama, 1 tahun juga belum bayar. Ya, jadi 1 tahun belum bayar sekolah. Saya kos waktu itu di daerah Renon juga. Memang saya pengen sekali tinggal di Renon, tapi kos Bapak Ibu, kos elit. Jadi kalau di Denpasar ada istilah kos elit, ya ada AC, ada air panas. Di kos yang seperti ini Bapak Ibu, kalau kita telat bayar 1 hari, kita sudah ditagih. Bapak Ibu bisa bayangkan, saat itu saya telat bayar 4 bulan. Mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat di dunia ini orang nagih kos itu sudah dengan debt collector. Dan saya mengalami itu. Tapi alhamdulillah ketika 4 bulan itu debt collector datang dan ngasih saya waktu 2 minggu. Saya bilang sebelum 2 minggu saya bayar. Saya waktu itu sudah punya bonus 35 juta dari Bayu. Yang ketiga adalah Bilqis. Ini lebih parah lagi Bapak Ibu, karena mungkin pada waktu itu kami hidup susah. Jadi Bilqis ini waktu di kandungan mungkin kurang gizi. Jadi
Pada saat usia 8 bulan di kandungan, istri saya mengalami pendarahan. Saya bingung Bapak Ibu, saya nggak punya uang sama sekali. Dan istri saya bilang, ini saatnya sepertinya sudah harus melahirkan. Saya nggak punya uang sama sekali Bapak Ibu. Saya naik motor, saya bonceng istri saya. Motornya motor butut, hamil besar Bapak Ibu. Saya bawa ke puskesmas dengan harapan supaya biayanya murah. Padahal saya nggak punya uang sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Puskesmas tidak mau terima. Dirujuk ke rumah sakit. Saya bawa dia ke rumah sakit. Saya bingung. Saat itu juga saya telepon semua keluarga saya. Saya telepon teman saya. Saya mau pinjam utang, ya. Karena saya yakin biayanya pasti besar. Dan benar, pada saat itu harus operasi sesar. Saya tanya ke dokternya, apa harus sesar? Apa tidak bisa dengan cara normal? Ada susternya bisa bilang bisa, tapi ketika saya sampaikan ke dokternya, saya minta normal. Dokternya bilang, Pak, ini taruhannya nyawa. Maka mau nggak mau harus sesar. Anda tahu pada saat kondisi saya seperti itu, sesar bukanlah biaya yang murah. Jadi saya tanda tangani ya, harus sesar. Apa yang terjadi setelah sesar? Ya itu tadi, mungkin karena kurang gizi, begitu lahir anak saya nggak bisa nangis Bapak Ibu. Saya bingung. Saya merasa, wah ini semua salah saya sebagai orang tua yang gagal. Saya benci sekali dengan diri saya saat itu. Tapi itulah proses hidup Bapak Ibu. Dan waktu itu di rumah sakit negeri, Anda bisa tahu bagaimana pelayanan rumah sakit seperti itu. Saya benar-benar melihat istri saya dalam keadaan yang sangat tabah, sangat ikhlas, walaupun saya tahu istri saya sebetulnya nggak kuat waktu itu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah, Bilqis sekarang sudah pintar ngomong, tumbuh sehat. Kalau sedikit pilek dia minum atau stem cell plus. Ya. Ini anak saya yang paling kecil, namanya Abidah. Abidah itu artinya rajin ibadah. Dan alhamdulillah proses kelahiran kita pakai VIP. Semuanya sudah alhamdulillah, rezeki sudah banyak. Ya, karena melalui bisnis Biogreen, perubahan hidup kami berubah. Ini istri saya, Bapak Ibu, istri yang sangat soleha, istri yang tabah, istri yang ikhlas, istri yang mendukung suami dalam keadaan apapun. Tapi saya tahu saat itu istri saya sebetulnya sudah nggak kuat Bapak Ibu. Sudah hampir setiap hari menyampaikan ke saya, Pak kerja lagi di hotel, Pak kerja lagi di hotel. Saya sudah tidak sanggup kerja di hotel. Saya membayangkan saya pasti kerja keras di hotel. Saya pasti gajinya segitu-segitu aja. Saya tidak memberi pilihan kecuali bisnis. Saya hanya mau bisnis. Pada saat itu semua keluarga saya juga marah-marah ke saya. Balik lagi kerja di hotel. Paling tidak jadi departemen head pasti diterima. Pengalaman banyak. Tapi saya tidak mau. Mungkin orang lain menganggap saya egois. Tapi nggak apa-apa. Karena itu pilihan. Dan saya mengambil semua resiko atas pilihan saya. Saya suka puasa Senin Kamis. Jadi kalau saya berangkat ke masjid, sholat maghrib begitu, masjid menyediakan makanan Bapak Ibu untuk buka puasa. Dan saya melihat anak saya waktu itu ketika ketemu dengan menu buka puasa, padahal menu buka puasa itu juga sederhana, tapi mungkin karena jarang dapat uang jajan, saya melihat anak saya waktu itu seperti anak yang rakus. Itu benar-benar Bapak Ibu. Dan setiap hari
ketika Senin sama Kamis itu istri saya selalu pesan, Pak tolong bungkusin, karena ada nasi bungkus yang disediakan, dan saya malu kalau bawa. Kita sudah makan, anak saya makan, masa saya lagi bungkus gitu. Jadi saya malu, dan itu benar-benar terjadi Bapak Ibu. Dan saya tahu istri saya hanya ngebatin. Setiap saya pulang dari buka puasa Senin Kamis, saya nggak pernah bawa nasi bungkusan. Hidup kami sudah sampai seperti itu. Pada saat itu saya ketemu Biogreen Bapak Ibu. Saya ketemu bisnis Biogreen, saya tidak menyangka bahwa bisnis ini akan secepat ini. Walaupun bulan pertama bonus saya hanya 2,5 juta, bulan kedua bonus saya sudah 35 juta. Alhamdulillah bonus ketiga 35 juta, hanya beda $20 saja. Bapak Ibu kalau jalanin MLM di luar sana untuk mendapatkan secepat itu sulit Bapak Ibu. Bonus bulan keempat saya $5.000, saya qualified untuk ke Eropa pertama karena harus 2 bulan. Bulan ke-5 bonus saya 90 juta, alhamdulillah. Bulan ke-6 bonus saya 200 juta. Bapak Ibu, Anda tahu kan kalau jalankan bisnis ini orang harus beli iCash. Pada saat itu donen-donen saya pada beli iCash ke rumah, pakai cash bukan transfer. Banyak yang pakai cash. Bahkan ketika saya jalankan bisnis ini keluar kota, yang di luar kota beli iCash ke saya, yang di Bali donen-donen saya masih beli iCash dan ngasih uangnya ke istri saya. Istri saya bingung Bapak Ibu. Dulu benar-benar nggak punya uang. Sekarang terima uang belasan juta sampai puluhan juta. Kok seperti ini? Sekali orang ngasih bisa belasan juta, puluhan juta, bisa platinum, 3 platinum, seperti itu kan Bapak Ibu. Kenapa yang terjadi? Istri saya orang yang sederhana. Istri saya bilang, Pak beli motor. Bapak Ibu tahu, motor yang saya pakai di awal untuk berjuang, itu motor yang 9 tahun nggak saya bayar pajaknya. Ya, itu lampu belakangnya bukan tidak nyala tapi nggak ada. Sadelnya itu robek di tengahnya Bapak Ibu, dan itu masih terpajang di ruang tamu saya. Itu ketika kami berjuang. Makanya wajar kalau istri saya waktu itu mintanya motor. Saya bilang iya, nanti Bapak beliin motor. Lalu saya lihat motor, saya lihat uang saya kok makin banyak ya. Lalu saya mulai coba-coba lihat mobil gitu. Kayaknya kalau beli Mobilio cukup nih, gitu ya. Saya mau kasih kejutan sama istri, saya mau beliin Mobilio. Tapi waktu itu saya sudah mulai sewa mobil ya. Tapi nggak bisa nyetir Bapak Ibu. Waktu itu saya nggak bisa nyetir. Jadi donen saya yang nyetirin. Semua donen saya bilang, Pak Hendra nggak usah nyetir. Nyetir bukan sesuatu yang penting. Kita semua bisa nyetirin kok, asal kita bisa punya penghasilan seperti Pak Hendra kan. Ya. Lalu saya lihat-lihat, waktu itu saya muter-muter ke dealer. Pada saat lihat mobil Outlander Sport, anak saya langsung girang, langsung naik. Jadi keputusan ini saya beli sesuai kesepakatan istri dan anak-anak saya. Dan saya beli mobil itu atas nama istri saya sebagai hadiah akan ketabahannya. Rasanya menerima kondisi saya selama itu Bapak Ibu. Lalu saya ketemu di motor atas nama saya. Ini rumah kami sekarang Bapak Ibu. Ya, ini tampak depan. Tidak terlalu lebar sih, karena dia hanya 10 meter lebarnya, panjangnya 35 meter. Jadi kalau teman-teman di Bali, mereka pagi, siang, sore suka main ke sana. Karena kalau presentasi saya suka di rumah aja. Karena kalau saya presentasi di luar, jalan dengan salah satu donen saya, maka donen yang lain tidak ketemu saya, betul? Tapi kalau semua orang ke rumah, pagi, siang, sore bisa saya bantu ke rumah, di presentasi di rumah. Sekaligus mereka melihat gambaran masa depannya. Ini loh masa depannya, kalau 10 bulan bisa beli rumah 4,5 M. Keren ya.
Jadi mereka wajah-wajah bahagia sekarang Bapak Ibu. Saya bangga sekali. Saya merasa sekarang bahwa saya adalah laki-laki yang berhasil. Saya yakin semua orang, apapun latar belakangnya, kita tidak peduli dari mana kita berasal, tidak peduli di mana posisi kita sekarang. Yang penting kemana kita ke depan. Saya yakinkan kepada Anda semua di sini bisa berhasil. Anda bisa melebihi Pak Jansen bahkan. Ini rumah saya. Ya. Ini foto dari belakang. Jadi ada foto dari depan, ada foto dari belakang. Yang belakang kelihatan. Kelihatan albumnya saja atau bagaimana? Ini sangat berbeda ketika saya naik motor dulu Bapak Ibu. Tapi ingat ya, saya naik motor itu ketika penghasilan saya masih 90 juta, saya masih naik motor. Dan motor yang butut itu. Ya, sementara dosen saya sudah ada yang beli mobil. Ya, saya tunda kenikmatan sedikit. Ya, sebentar menunda kenikmatan untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Ya, jadi ini kelihatan ya Bapak Ibu, freedom. Ini yang banyak sekali diimpikan banyak orang. Bebas waktu, bebas finansial. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Tapi biasanya bagaimana kalau sudah freedom ini? Masuk dalam comfort zone, betul? Ini yang paling bahaya. Makanya harus gali impian lagi. Saatnya punya impian yang lebih tinggi lagi. Ya. Ini impian berikutnya Bapak Ibu. Masih kosong. Ini impian berikutnya. Ya. Jadi mungkin tidak sama persis seperti ini. Jadi kemarin kami patungan bertujuh sama Pak Momo, Bu Lucy, sama Pak Leri, kita beli tanah 2000 meter persegi di Pantai Indah Kapuk 2. Dan kita patungan bertujuh dan kita angsur selama 4 tahun. Setelah itu insya Allah setelah 4 tahun kita akan bangun gedung perkantoran. Saya masih teringat dengan perjalanan di Eropa pertama. Waktu itu di dalam bus Pak Leri mengatakan Bayu Green mungkin tidak perlu punya gedung tinggi, tetapi Bayu Green ingin member-membernya punya gedung tinggi. Dan insya Allah ini bisa tercapai. Anda pun bisa punya gedung perkantoran yang tinggi, ya. Jadi bangun impian setinggi-tingginya Bapak Ibu. Ini dream kami. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, siapa yang sudah menuliskan impiannya? Boleh angkat tangan. Silakan.